Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam berdesa. Sebelum mulai kegiatan ini, alangkah baiknya perkenalkan dulu. Nama saya Pak Renos Kimasar selaku pendamping desa Kecamatan Utmurung. Nah, hari ini kita mengundang salah satu kepala desa. Mungkin saya tidak akan sebutkan, nanti akan diperkenalkan langsung oleh yang bersangkutan. Ya, mungkin itu saja dulu. Saya akan persilahkan Pak Kades untuk memperkenalkan diri ya untuk kegiatan podcast kita hari ini. Saya persilahkan Pak Kades. Gimana kabarnya Pak Kades? Alhamdulillah sehat. Oke. Pak Dedi Nur Hadi ya? Ya. Oke. Mohon izin Pak, mohon jelaskan Bapak ini Kades Kepala Desa itu dari desa mana, kecamatan mana? Tolong jelaskan Pak. Sampaikan ke saudara kita. Silakan. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berdesa. Ya baik, perkenalkan nama saya Dedi Nur Hadi, Kepala Desa Dirung Serarung, Kecamatan Baritutuhu Raya. Ya kali ini kita memenuhi daripada undangan kawan-kawan dari pendamping desa ya untuk melakukan kegiatan podcast ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kawan-kawan nanti tidak begitu ekstrim pertanyaannya sebagaimana dengan temanya pengentasan kemiskinan ekstrim. Oke. Nah, tadi disampaikan bahwa materi kita hari ini terkait penanggulangan kemiskinan, percepatan penanggulangan kemiskinan yang ekstrim, guys. Nah, saya ingin tahu Pak Kasedi ini menjabat di desa di wilayah Kecamatan Baritutuhu Raya itu sejak tahun berapa Pak? Kita menjabat mulai dari tahun 2017, tepatnya 17 April. Ya. Nah, 17 April 2017 dan sampai dengan 17 April 2023. Kalau dihitung sekarang artinya sudah masa transisi. Masa transisi. Ya. Jadi sebelum kita mulai mungkin lebih santainya kita, apakah saya panggil ini Dedi Nur Hadi atau ada panggilan lain biar lebih akrab kan? Ya. Nah, biasanya kita dipanggil akrab itu dengan akrabnya Babe. Babe. Bisa dikenalin Babe. kok jauh sekali ya? Dedi Nur Hadi ya kan dipanggil Babe. Nah, dasar bisa dipanggil Babe bagaimana Pak? Ya sebenarnya itu daripada orang tua Ya. anak-anak ya dan juga anak-anak. Kebetulan dulu kita waktu tinggal di salah satu ibu kota kabupaten tetangga kita ya Baritutuhu Utara Muara Tewe, di sana kita menuntut ilmu ya di sekolah anak-anak itu. Jadi kebetulan orang tuanya yang menitipkan menyekolahkan anak-anaknya di Muara Tewe pada saat itu, dia menyampaikan amanah ke kita supaya melakukan pengawasan, artinya anak-anaknya ke kita. Jadi karena anak-anak saat itu kan tinggalnya di kos, jadi setiap hari kita rutin melakukan kegiatan pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan anak-anak. Makanya biasanya dari saat itu kita dipanggil Babe. Oke, terima kasih. Nah, jadi intinya diundang terakhir, sangat terima kasih sekali Babe ya, biar lebih sapaan kita enak secara keluarga, ya kan. Nah, kita tahu untuk dari desa ini itu sejak tahun 2015 ya. Ya. Itu anggaran dari desa selalu naik-naik terus. Betul. Nah, jadi prioritas ini ya untuk meningkatkan penanggulangan ya percepatan terkait masalah kemiskinan yang ekstrim. Nah, kita tahu kalau yang pertama dikeluarkan itu instruksi presiden itu nomor 15 tahun 2010 ya, keluar lagi ya 2018 itu perubahan nomor 49. Terus keluar lagi yang baru. Ini nomor 4 tahun 2022 untuk percepatan penanggulangan ya desa miskin yang ekstrim. Nah, selama Kades menjabat kita tahu itu anggaran desa makin naik. Ya kan? Nah, terus yang untuk 2022 ini ya bagaimana selaku Kades dari masa jabatan ini udah akhir masa jabatan untuk penanggulangan ini ya. Kita tahu dari satu sangat besar sekali bidang pembangunan
dari desa-desa itu salah satu untuk eh, mengurangi ya kemiskinan dari desa. Jadi bagaimana selaku Kades untuk mengatasi ya masyarakat desa yang kemiskinan yang ekstrim, ya kan? Nah, karena yang ekstrim ini kan kata-katanya sangat bahaya sekali kan, Iya. ekstrim. Ekstrim. Nah, cuma kalau saya selaku desa yang saya pahami ekstrimnya ada bermacam-macam bentuk. Misalnya ada masyarakat belum punya rumah, ya kan? Terus ada masyarakat belum punya air bersih dan sebagainya. Nah, mungkin mohon Pak Kades jelaskan manfaat dari desa ini apa saja sejak 2015 sampai sekarang, Pak. Nah, bagaimana Bapak untuk mengatasi yang masyarakat yang miskin ini yang ekstrim, Pak, khususnya di desa Bapak? Silakan, Pak. Ya, pertama-tama ya dengan adanya program dana desa, ya pertama-tama kita apresiasi dulu nih kepada pemerintah pusat ya, Betul, Pak. khususnya ini Kementerian Desa, Iya. ya, dan Pak Bupati khusus kepada Pak Presiden kita Joko Widodo, nah, yang sudah melakukan gebrakan, artinya untuk bagaimana cara penanggulangan kemiskinan yang ada di Indonesia, khususnya di desa-desa tertinggal ataupun yang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, khususnya di desa Dirung Serarung, dengan adanya program dana desa ini yang dimulai sejak tahun 2015 dan untuk diketahui kita menjabat di 2017, sangat terbantu sekali. Nah, dalam melakukan pencapaian pembangunan dalam penanggulangan kemiskinan yang ada di desa. Ya, ada beberapa hal secara teknis kita lakukan dengan adanya dana desa ini. Ya, adanya sistem padat karya tunai itu ya tentunya kita mengikuti sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan dan berdasarkan kewenangan lokal skala desa kita. Jadi di situ kita di saat adanya misalkan teknis untuk penanggulangan kemiskinan, jadi kita lakukan metode-metode berdasarkan kewenangan lokal skala desa kita, kemanfaatannya bagaimana. Jadi contohnya misalkan untuk masyarakat miskin yang sangat ekstrim, ya alhamdulillah kalau di desa kita sebenarnya tidak ada yang misalkan tidak memiliki tempat tinggal, ya alhamdulillah. Dulunya memang ada, tapi dengan adanya program dana desa, alhamdulillah sekarang di 2022 tidak ada sudah. Nah, mengingat hal itu, jadi kita selaku kepala desa yang selaku penanggung jawab dan pengelola anggaran, ya teknisnya nanti kita bekerja sama dengan mitra-mitra kita, khususnya masyarakat desa itu sendiri. Jadi prioritas, jadi berdasarkan skala prioritas penggunaan yang sudah ditetapkan pemerintah dan kita ikuti dan menyesuaikan dengan kewenangan lokal skala desa. Nah, itu. Tadi Bapak mengatakan bahwa desa dari tertinggal dan sebagainya. Nah, selama dari 2015 sampai sekarang, ini desa Bapak ini masuk desa apa? Ya. Masuk berkembang, maju, ya kan, mandiri. Alhamdulillah, kalau untuk desa kita tahun 2022 ini berdasarkan indeksnya, hasil daripada IDM itu, jadi sudah masuk ke dalam kriteria desa berkembang. Awalnya, artinya sebelum 2017 masih jabatan kita, awal kita menjabat itu jujur desa kita itu sangat tertinggal. Ya. Jadi kita berupaya mengembangkan, artinya meningkatkan daripada desa itu dengan artinya pelayanan dasar, sarana-sarana dasar yang notabene tujuannya untuk pelayanan kepada masyarakat itu sendiri kita penuhi secara step by step. Nah, dengan program adanya dana desa, jadi kita mencoba mengcover. Ya. Nah, jadi mengcover dalam tanda kutip ini membantu supaya pelayanan dasar kepada masyarakat itu bisa terpenuhi. Jadi kita alhamdulillah dana desa itu sangat membantu sekali untuk desa se-Indonesia, khususnya desa Dirung Serarung. Nah, contohnya sekarang dari sangat tertinggal desa kita berdasarkan itu tahun 2017, 18, jadi di 2020 itu dia masuk desa tertinggal. Ya. Nah, dari sangat tertinggal ke tertinggal. Yang dulunya secara di 2017 itu misalkan untuk sanitasi belum ada, karena air bersih tidak ada, ya kan? Dengan desa ini kan? Ya, dengan adanya dana desa, akhirnya kami bisa menikmati air bersih, kami bisa menikmati penerangan listrik. Nah, infrastruktur jalan yang dulunya misalkan pemukiman desa itu belum ada cor-coran, belum ada sanitasi, hanya berbentuk tanah, ya alhamdulillah
kita lakukan ini, artinya pembangunan infrastruktur dengan metode sistem padat karya tunai tadi yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Ya, jadi alhamdulillah ini berubah dengan sendirinya setelah kita lakukan artinya pendataan ulang. Jadi untuk tahun 2022 alhamdulillah masuk desa berkembang. Ya target kita sebenarnya di akhir daripada masa jabatan ini maunya ya minimal bisa maju lah. Nah itu. Oke, Pak Des. Tadi Pak Kades mengatakan bahwa dana desanya sudah banyak masuk ya. Dari yang 2012 sampai sekarang ini selalu meningkat terus. Betul. Nah, tahun 2021 sampai 2022 ini anggaran kan selalu meningkat. Tadi Bapak mengatakan bahwa banyak pembangunan infrastruktur, pemberdayaan, ya, bantuan sosial seperti BLT, pada tunai. Ya. Nah, dari semua pembangunan itu apa manfaatnya bagi masyarakat? Contoh, misalnya jalan nih, Ya. yang sebelumnya tanah, ya jalan tanah, akses masyarakat ini misalnya pembangunan jalan ke lahan pertanian perkebunan masyarakat. Yang tadinya masih belum dicor, sekarang udah bagus, Ya. dan jalannya apa manfaat bagi masyarakat? Ya, tentunya sangat besar sekali manfaatnya. Ya, pertama dari sisi tata ruang desa dulu. Nah, Ya. itu manfaat secara umumnya di situ. Ya. Yang ya kedua mungkin dari sisi akses tadi yang tadinya kita agak sulit ya untuk ke wilayah pertanian, ke lahan perkebunan. Nah, dengan adanya keterbukaan akses jalan kita bangun misalkan jalan mulai dari pemukiman di dalam desa sampai pada akses menuju lahan pertanian warga masyarakat, dan itu sangat terbantu sekali dan artinya mempermudah, menghemat daripada segala biaya dan waktu. Nah, itulah manfaat terbesarnya dari kegiatan pelaksanaan program padat karya tunai desa, artinya dari program anggaran dana desa itu sendiri. Oke, berarti itu salah satu Pak ya, Ya. salah satu untuk untuk mengurangi daripada kemiskinan yang ekstrim. Ya. Ya. Karena tidak mungkin dana desa semakin besar kok desanya semakin merosot, tidak mungkin. Betul. Nah, tapi saya yakin Pak ya, dengan ada dana desa ini sumber dayanya ya terlaksana, terus infrastrukturnya. Nah, yang saya tanyakan satu lagi Pak, yang terkait masalah prioritas dana desa nih, Pak, yang sesuai kita tahu ya Permen 98 tentang prioritas dana desa di tahun 2023. Ya tentunya itu sudah terlaksana di tahun 2022. Nah, jadi semua ya usulan-usulan ini sudah kita tahu tahapan-tahapan ini supaya ini masuk ke dalam prioritas desa yang dilaksanakan tahun 2022 ini ya. Dari penyusunannya kita tahu itu dari bulan Juni ya sampai penetapannya di bulan Desember. Nah, semua usulan ini sesuai prioritas desa yang 8 kategori ya. Itu misalnya prioritas kemiskinan ya, terus habis itu terkait masalah BLT, habis itu terkait masalah 3% ya untuk biaya operasional ya dari desa untuk wanita desanya, terus ada ketahanan pangan ya. Nah, dari prioritas yang ada, apakah ini sudah dituangkan di dalam RKP? Nah, ingat ini sudah masuk bulan Oktober November Pak ya, otomatis bentar lagi penetapan RKP, tapi penyusunan APBDes. Nah, tapi yang sudah disusun itu nanti, tadi Bapak katakan bisa dibatalkan rupanya kan sudah mau habis nih. Betul. Iya kan? Ya. Nah, jadi harapan kita selaku pendamping desa ini bagaimana untuk usul-usul ini betul-betul dituangkan di dalam RKP. Dan tahapan bagaimana itu selama ini telah dilaksanakan oleh pemerintah desa dan pilih di desa di Gunung Selarong. Ya, berkaitan dengan penetapan RKPDS ya, rencana untuk tahun 2023 mendatang nih. Ya. Sifatnya kan begitu pertanyaannya. Jadi kalau untuk 2022, alhamdulillah untuk penyerapan dan realisasi anggaran dana desa nih untuk desa di Gunung Selarong ya sudah hampir 90% lebih lah, hampir 90% penyerapannya sudah selesai dan realisasi. Dan artinya di sini dana desa apabila memang ada hak daripada warga masyarakat ya alhamdulillah itu secara ini kita langsung salurkan, misalkan BLTD. Jadi BLT ini kan dia terbagi menjadi 4 tahap nih, 4 tahap triwulan. Jadi triwulan yang notabene dalam satu triwulan kan ada 3 bulan. Jadi terakhir ini tadi kita di triwulan keempat Oktober November Desember ya alhamdulillah kita sudah salurkan kepada, artinya jujur kalau di Gunung Selarong itu ada 115 KPM
Ya, keluarga penerima, penerima ya. manfaat untuk BLTDD ya. Jadi di situ kita sudah salurkan hak-hak mereka. Nah, dan kita sampaikan tentunya dengan intervensi khusus bagaimana untuk pengelolaannya. Nah, intervensi untuk yang mudah-mudahan membantu meringankan daripada kehidupan mereka masyarakat ya. Nah, jadi pada intinya, nah untuk yang 2022 ya, alhamdulillah insya Allah sudah kita serap semua ya, baik itu yang berkaitan dengan pembinaan, pemberdayaan maupun pembangunan di desa itu sendiri berkaitan dengan program dana desa di tahun 2022 ini. Nah, untuk perencanaan di tahun 2023 dengan artinya kemitraan bersama dengan pendamping desa, pendamping lokal desa, kita bahu-membahu bekerja sama ini dengan aparatur desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama yang ada di desa untuk melakukan untuk melakukan pengumpulan aspirasi dan artinya skala prioritas tentunya tanpa keluar daripada regulasi yang sudah ditetapkan. Nah itu. Nah misalkan kan di tahun 2022 ini untuk ketahanan pangan itu kan 20%, untuk BLT itu kan tahun 2022 itu 40%. Nah 40% itu kan sistemnya minimal. Nah, kalau di 2023 nanti, kalaupun misalkan regulasi itu ditetapkan 25% maksimal, nah maksimal 25%, ya tentunya disitulah peran aktif daripada kawan-kawan pendamping, BPD maupun mitra kerja pemerintah desa untuk melakukan scroll verifikasi evaluasi dan layak atau tidaknya itu kepada masyarakat. Karena dari 100 sekian, ya, jadi untuk BLT minimal 20% itu, 2023 dari 100 sekian ini otomatis ada pengurangan. Ya kasarnya begini, siapa nasar jadi begini. Makanya saya sudah sampaikan secara gamblang kepada artinya dengan melakukan tentunya sesuai dengan monitoring dan evaluasi hasil daripada pelaksanaan 2022. Artinya dari 115 ini bukan berarti dengan suksesnya artinya anggaran dana desa yang sudah terserap di tahun 2022 untuk mengentaskan kemiskinan, tentunya di saat artinya berkurang daripada penerima KPM dan itu tidak menjadi sebuah masalah di desa. Misalkan dari 115 KPM ini tentunya 2023 kalau 25% itu ditutup sekitar 75 KPM saja lagi. Artinya di situ akan ada pengurangan penerima itu sekitar 40 KPM. Artinya dengan berkurangnya 40 KPM secara persentase berarti keberhasilan kesuksesan dalam pengentasan kemiskinan itu kan artinya tercapai. Kan begitu. Jadi di situ bukan berarti oleh gara-gara ini ada ketetapan baku hanya 25% lalu kita artinya kita tetap artinya mencoba supaya pemenuhan terus tidak. Jadi karena jujur kalau memang di lapangan itu hanya sekian orang mungkin bisa 20, 30. Ya, kalau kita memang melakukan berdasarkan validasi yang sebenarnya mengikuti daripada aturan yang sudah ada berkaitan dengan kemiskinan ekstrim ini, ya insya Allah kalau di Rumah Sarawang itu dari 176 kepala keluarga, mungkin ya paling banyak itu ya 30 lah paling banyak itu. Tapi untuk jujur saja yang namanya di desa itu kan jujur artinya kita tentunya berkaitan dengan stabilitas keamanan ya kan, artinya di situ jadi tentunya ada tidak lepas daripada kepentingan politis, kepentingan daripada pihak pemangku kepentingan atau stakeholder yang lain. Jadi tentunya kita bagaimana untuk menjaga stabilitas supaya berjalan birokrasi roda pemerintahan desa itu tetap berjalan. Jadi tentunya di situ mungkin jadi saya tertarik tadi Bapak katakan ya kan terkait masalah penerima-penerima ini. Nah, untuk mengatasi itu salah satu pemerintah sudah misalkan anggaran sangat besar sekali ada untuk BLT, bahan pangan. Nah, strategi lain Pak, selain misalnya untuk memudahkan masyarakat yang tidak mampu, yang ekstrim tadi sudah mendapatkan anggaran BLT bantuan langsung tunai tadi. Selain itu apa Pak? Ya, strategi Bapak untuk mengatasi ini. Ya tentunya kalau yang dari BLT itu kan sudah jelas itu merupakan hak baku daripada mereka sesuai dengan hasil daripada validasi, verifikasi ataupun pendataan yang sebenarnya di desa oleh kawan-kawan relawan mitra kerja pemerintah desa ya. Dalam hal ini kayak dulu kan masih ada namanya tim relawan COVID-19 itu. Nah, jadi mereka itu tetap masih bekerja.
bekerja untuk melakukan pendataan. Artinya dari 119 KPM tadi, oh ini memang harus keluar karena memang setelah kita lakukan riset pendataan ini langsung ini sebenarnya dia ini sudah masuk dalam kategori keluarga mampu, artinya dia harus lepas bagaimanapun. Jadi kadangkala dalam artinya mensosialisasi ini yang memang kita butuhkan tadi peran daripada pendamping lokal desa untuk membantu kepala desa dalam hal ini untuk menyampaikan, yang mendampingi menyampaikan sesuai dengan ketetapan regulasi itu tadi. Jadi terlepas kalau sudah BLT yang dari 25% misalnya nanti artinya dari program ketahanan pangan yang 20% itu kan memang itu nanti itu teknisnya kita dari masyarakat petani di desa ya, dalam tanda kutip nih masyarakat petani ini kan ada yang itu. Jadi kita lakukan lagi ini apa namanya semacam pemahaman kembali kepada warga masyarakat ya, sistemnya kita seperti di ketahanan pangan itu kita lakukan dulu sebelum artinya kita sampaikan hak kepada masyarakat petani, kita lakukan dulu ini educationnya, jadi berupa penyuluhan pertanian kegiatan itu. Jadi setelah kita penyuluhan dulu, mereka sudah dapat ilmunya, penerapannya seperti apa, nanti artinya sifat yang prinsip bantuan itu kita bisa sampaikan langsung ataupun tidak, itu nanti kembali kepada, makanya kalau metode saya sistem ketahanan pangan ini jujur, jadi namanya kan kembali kepada kewenangan lokal skala desa nih. Nah jadi pada prinsipnya tetap kita prioritaskan artinya masyarakat petani, tujuannya juga untuk pengentasan kemiskinan. Nah itu jadi alhamdulillah itu sudah tercapai dan kita sudah terukur juga. Jadi dalam pola realisasi daripada ketahanan pangan desa ini, metode lain terlepas daripada yang sudah ditetapkan oleh pemerintah berkaitan dengan BLT hanya sekian persen, ketahanan pangan sekian persen, artinya masih ada sisa dana untuk kegiatan pembinaan, pemberdayaan dan pembangunan masyarakat. Jadi sistemnya itu kita masukkan, kita aplikasikan dalam kegiatan padat karya tunai dana desa tadi. Nah jadi yang melibatkan seluruh elemen masyarakat desa itu sendiri. Jadi metodenya seperti itu. Misal kita dalam membangun infrastruktur jalan misalkan, di situ kan teknisnya nanti kan dari oleh dan untuk itu kita utamakan dari masyarakat oleh masyarakat. Nah hanya itu kan tentunya dalam pengawasan. Kalaupun memang kita lakukan sampaikan kepada masyarakat desa kita, artinya kita mau membangun infrastruktur jalan pemukiman desa yang nantinya secara teknisnya kalau memang di desa itu ada, kita tidak perlu nyari orang luar. Artinya semua artinya pekerjaan daripada jalan itu tidak tahu perempuan, ya itu kan tidak melihat daripada sisi apa namanya orangnya, masyarakatnya. Jadi semua kita ikut ambil bagian, ya itulah pada karya tunai dan tadi semua apa yang telah direncanakan ditetapkan sesuai aturan dan regulasi yang ada. Itu kan infrastruktur, sumber daya yang ada di desa ini ya, itu sudah hampir terpenuhi semua. Nah cuma yang perlu saya tanyakan, apakah dari hasil yang tadi bangun ini, apakah ada untuk peningkatan sumber daya yang ada untuk mengelola itu nanti ya, mengelola semua apa yang telah tercapai itu nanti ya, karena walaupun bangunan kita udah banyak dan sebagainya, udah bagus, tetapi kalau sumber daya kita yang ada di desa ini tidak ditingkatkan lagi, bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan yang akan datang lagi? Ini bagaimana strategi Bapak? Ya, karena kita tahu itu salah satu strategi ya, karena pengendalian kapasitas ini ya strategi untuk membebaskan dari kemiskinan yang ekstrim tadi, daripada pengetahuan dan sebagainya. Nah, belum tentu kami selaku pendamping desa ini dari tingkat desa ya, tingkat kecamatan dan kabupaten maupun apa yang lebih tinggi lagi, kita selaku pendamping hanya mendampingi sesuai aturan ketentuan yang ada. Nah, yang actionnya, pesan akhirnya itu pada kepala desa dengan aparat maupun PD seluruh masyarakat yang ada di desa Bapak. Nah, tadi mengatakan bahwa semua sudah terbangun, semua kegiatan-kegiatan pemberdayaan, terus dari kegiatan ekonomi masyarakatnya, ya terlepas dari itu, bagaimana strategi Bapak untuk meningkatkan berkelanjutan untuk terkait masalah itu? Ya tentunya kita
Sambil ngopi. Tentunya kita kan dalam mengentaskan, dalam menjaga, mengelola semua yang sudah kita laksanakan, kita lakukan, baik itu yang sifatnya infrastruktur tadi ataupun pengentasan ya daripada kemiskinan itu sendiri, supaya tetap dia misalkan yang bangun melalui padat karya tunai tadi maksud Bapak ya. Jadi supaya dia tetap terjaga, supaya dia tetap tentunya kita kan ada tim nih di desa ini yang namanya untuk inventarisir aset. Jadi itu kan kita masukkan ke dalam tim inventarisir aset. Jadi pengelolaannya itu mungkin dari tim penyelenggaraan pemerintahan desa, dalam hal ini mungkin ada peran daripada sekdes ataupun perangkat desa yang lain, ataupun keterlibatan masyarakat itu sendiri yang untuk menjaga, merawat, mengelola. Misalkan kalau di desa kita itu ada namanya penggilingan padi juga. Jadi kita buat penggilingan padi di desa Dewi Sarong itu ada 4 totalnya. Jadi ada 4. Jadi 2 itu milik desa. Jadi yang milik desa itu kita sistem pengelolaannya ya tetap artinya desa. Nah kebetulan karena di desa kita itu jujur kalau BUMDes belum. Karena di satu sisi tadi jujur kelemahannya di sumber daya manusia saja. Jadi beberapa kali kita lakukan kegiatan pelatihan masalah BUMDes itu seringkali kita sudah adakan di desa. Hanya saja di saat kita mau melakukan kegiatan untuk penetapan kepengurusan itu masyarakat itu masih belum siap. Nah belum siap. Jadi ini saya katakan tadi Pak Kades. Ya kan, semua apapun yang sudah kita laksanakan dari segi infrastruktur dan lain sebagainya, tapi bagaimana kita mengelola ke depannya, otomatis kita kembali ke sumber daya yang ada. Makanya untuk peningkatan sumber daya manusia, sumber daya yang baik ya kan selalu meningkat, otomatis secara ekonomi kebutuhan masyarakat itu lebih baik. Nah secara kehidupan masyarakat itu akan lebih baik. Jadi pemberantasan kemiskinan yang ekstrim ini akan hilang. Nah paling tidak ya mengurangi. Tidak mungkin kita pengennya hari ini sebulan 2 bulan langsung selesai, kan mungkin. Ya kan? Cuma harus dari sumber daya yang ada kita harus dalam artian akhir tingkatkan untuk strategi untuk menangkan masyarakat yang miskin ekstrim tadi. Nah jadi ini pada terakhir saya, ya pada terakhir saya mengingat mesti berkades nih terakhir kan. Nah jadi harapan Bapak nih, tadi Bapak sudah mengatakan semua dari program desa ini sesuai dengan Permen 98 itu, ya kan, dari 8 kategori itu apa saja, terutama untuk peningkatan masyarakat, terus terkait masa ekonomi masyarakat, ya kan, pemberdayaan dan sebagainya. Harapan Bapak nih yang akan datangnya apa? Bagi siapa saja nanti yang akan memimpin untuk melanjutkan itu. Kita melihat waktu ini cuma beberapa bulan lagi kan? Nah, jabatan Bapak sudah habis. Bagaimana ini nanti harapan Bapak untuk ke depannya? Ya tentunya di sini kan kita jujur nih berkaitan dengan masa jabatan sekarang kita sudah persiapan LPPD. Jadi sudah penyusunan nih. Berkaitan dengan tindak lanjutnya ke depan, ya tentu saja saya secara pribadi kemarin setiap beberapa kali melakukan ajang pertemuan musyawarah ataupun di forum resmi maupun tidak di desa itu kita sudah sosialisasikan berkaitan dengan regenerasi. Nah artinya kita tetap open, kita tetap membuka keran untuk kepada generasi kaderisasi itu. Jadi kader itu kita prioritaskan, kader desa itu kita prioritaskan. Kalau memang dia memang siap untuk menjadi pemimpin sebuah desa, ya tetap kita memberikan kebebasan mereka untuk artinya berinovasi, mempersiapkan diri mereka untuk maju pada pemilihan pilkades. Nah tentunya ya berdasarkan mungkin pertama niat dan mental. Nah jadi saya itu menetapkan hanya ada 3 persyaratan calon kepala desa itu. Saya sosialisasikan pertama niat, yang kedua mental, yang ketiga secara persyaratan. Niat itu sebagai tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mental tanggung jawab kepada masyarakat yang bakal dipimpin nanti. Persyaratan sebagai ketaatan kita pada regulasi ataupun peraturan sudah ditetapkan. Jadi 3 itu. Kalau secara 3 masalah penguasaan dalam ilmu dari APBDes, RKPDes ataupun RPJMDes itu sebenarnya kan sambil jalan. Karena di sini ada pendamping tadi yang akan membantu, siapapun bisa menjadi kepala desa. Jadi saya terima sekali Pak Kades, pemirsa yang ada di rumah,
ini salah satu kades yang sangat energik membangun desa ya untuk mencapai cita sesuai dengan peraturan Presiden 8 itu untuk peningkatan memberantas kemiskinan yang ada di Indonesia, khususnya Kalimantan Tengah, pada umumnya khususnya juga di desa di Sarung, ya di Kecamatan Batu Raya. Nah, jadi apa yang kami obrolkan tadi di sini itu sangat bagus sekali, ya. Oleh apa saya katakan bagus sekali? Karena semua apa yang telah disampaikan dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, ya kan itu terlaksana. Ya, yang tadi dikatakan bahwa dari desa sangat tertinggal menjadi tertinggal, ya sampai berkembang, ya kan, itu prestasi yang sangat luar biasa, ya kan. Nah sekali lagi Pak Kades, saya juga selaku pemimpin desa banyak terima kasih sudah mau hadir di kegiatan kita hari ini. Ini salah satu contoh ya buat desa yang lain. Apa yang kita katakan ini ya bukan hanya berkata-kata begitu saja, enak kita berkata, tapi implementasinya di lapangannya bagaimana. Dan ada juga kadang-kadang orang mengatakan bahwa hebat nih, tapi implementasi di lapangannya jauh berbeda. Nah, saya selaku pendamping desa, ya, saya harapkan ya apa yang kami bicarakan ini itu betul-betul realisasi apa yang kita harapkan dengan visi misi sesuai dengan peraturan Presiden, ya nomor 4 itu tahun 2022 untuk memberantas kemiskinan yang ekstrim tadi itu terlaksana. Mungkin itu saja dari saya selaku pendamping desa, ya, dan narasumber saya Pak Babe yang panggilan Babe, nama sebenarnya Didi Nur Hayadi. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih. Ya, apa yang kami bicarakan ini bermanfaat untuk kita semua, buat teman-teman yang ada di rumah, ya dimanapun berada. Saya ucapkan banyak terima kasih. Salam berdesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Oke.